Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang di channel Alwe Cerita Film Zombie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prince of Persia: The Son of Time. Film yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Mike Newell, bintangnya oleh Jake Gyllenhaal, Timothy Tutron, Chris Farley. Film ini berkisah tentang seorang pengarang Persia yang bukan berasal dari keluarga kerajaan. Tak berlama-lama lagi, kita langsung masuk. Check it out. Dahulu kala di sebuah daratan yang jauh, pernah berdiri sebuah kerajaan yang membentang dari gurun Cina hingga pesisir pantai Mediterania. Kerajaan itu yang bernama Persia. Kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Shahraman berkuasa bersama adiknya Nizam dengan prinsip kesetiaan dan persaudaraan. Raja memiliki dua orang putra yang membuatnya bahagia. Namun di mata dewa kebahagiaannya belumlah lengkap. Pada siang hari, dikala raja sedang berjalan-jalan di pinggir kota, di sana ia melihat seorang anak yang berani melawan prajurit untuk menyelamatkan temannya, yang membuat raja pun kagum. Anak itu dengan lincahnya lari dari kejaran prajurit. Namun sayang, akhirnya dia ditangkap. Di saat prajurit akan memotong tangan anak tersebut, raja langsung menghentikannya. Anak itu bernama Dastan. Dia merupakan anak yatim piatu. Mendengar hal itu, raja membawanya dan mengadopsi Dastan. 15 tahun kemudian di perbatasan Persia dan kota suci Alamut, terlihat pasukan Persia bersiap menyerang kota Alamut. Pasukan dipimpin oleh Pangeran Mahkota Tus dan adiknya Garvis, serta pamannya Nizam. Di sana terlihat Tus kebingungan mencari adik bungsunya bernama Dastan. Di tempat lain, Dastan sedang asik melakukan petarung jalanan. Lalu datanglah utusan Tus mencari Dastan untuk mengadakan rapat. Pada malam harinya, Pangeran Tus dan saudaranya terlihat sedang merapat. Pangeran Tus mengatakan ia ingin menyerang kota Alamut dan menaklukkannya. Namun Dastan kurang setuju. Menurutnya, lebih baik menyerang kota Koska yang menjadi musuh kerajaan. Tus selalu meyakinkan Dastan dengan informasi dari mata-mata bahwa Alamut menyuplai senjata ke musuh Persia. Mendengar itu, Dastan pun setuju ikut. Dastan meminta dalam peperangan kali ini ia yang akan memimpin pasukan. Tapi Tus berkata bahwa Dastan belumlah cukup pengalaman sehingga Garpislah yang memimpin pasukan. Di kota Alamut, pemimpin pasukan kota yang bernama Putri Tamina diberitahu bahwa pasukan Persia sudah bersiap untuk menyerang. Putri Tamina lalu memerintahkan mengumpulkan para dewan. Ia akan berdoa di dalam kuil. Pindah ke Dastan, terlihat ia akan menyerang terlebih dahulu tanpa sepengetahuan saudaranya. Pak Ninja Hattori Dastan melewati tembok gerbang dan memberi jalan kepada pasukannya. Setelah masuk, mereka langsung menghabisi pasukan musuh. Musuh yang tidak siap dengan serangan itu kewalahan sehingga Dastan dapat mengalahkan dan membuka pintu gerbang utama serta memberi tanda kepada pasukan lainnya bahwa gerbang sudah terbuka. Garpis yang melihat tanda memerintahkan pasukannya untuk masuk. Di dalam, pasukan Alamut berdatangan. Melihat hal itu, Dastan dengan cemerlangnya menumpahkan minyak api membuat pasukan Alamut terhambat. Singkatnya, pasukan Persia berhasil masuk lalu menghabisi pasukan Alamut. Tempat lain, Putri Tamina terlihat memberi pengawalnya sebuah benda. Sen pun berpindah. Terlihat Dastan melawan pengawal yang tadi diberi benda oleh Tamina. Dastan mengalahkan pengawal itu lalu mengambil benda tersebut yang ternyata itu adalah belati. Singkatnya, pasukan Persia berhasil menaklukkan Alamut. Pangeran Tus menemui Putri Tamina. Ia yang pertama kali bertemu Tamina nampak kagum akan kecantikan Tamina. Di sana, Nizam mengatakan bahwa Alamut telah membuat senjata untuk musuh Persia. Namun hal itu dibantah oleh Putri Tamina. Pangeran Tus meminta Putri Tamina untuk menikah dengannya, tapi Putri Tamina menolaknya. Saat Putri Tamina akan dieksekusi, lalu tibalah Dastan dengan belati di pinggangnya. Melihat itu, Tamina pun setuju atas usulan Tus dengan syarat kebebasan rakyatnya. Scene berpindah.
Tampak sang raja kembali dari berdoa. Raja langsung menemui Pangeran Tus. Raja menyesalkan apa yang diperbuat Tus dengan menyerang Alamut. Tus pun menjawab bahwa Alamut telah memasuk senjata kepada musuh kerajaan yang didapat dari mata-mata. Raja meminta Pangeran Tus untuk mencari bukti. Lalu Pangeran Tus berkata, ia akan mencari bukti dan tidak akan muncul di depan ayahnya sampai menemukan bukti itu. Sebelum pergi, tanya apakah Dastan sudah menyiapkan hadiah kepada sang raja. Seperti dugaan Tus, Dastan ternyata lupa, dan Tus pun memberikan jubah kepada Dastan sebagai hadiah untuk sang raja. Di dalam pesta perayaan atas keberhasilan menaklukkan kota Alamut, Raja memanggil Pangeran Dastan. Raja memuji akan keberaniannya, sehingga berhasil menaklukkan kota dengan sedikit kerugian. Raja berkata, anak yang kecil yang ia lihat di pesta sekarang sudah menjadi orang yang lebih baik. Raja menambahkan, walau Dastan bukan berasal dari keluarga bangsawan, tapi ia memiliki karakter dan jiwa sebagai raja. Dastan pun memberikan jubah kepada sang raja. Lalu, sang raja pun memakainya. Setelah itu datang Putri Tamina. Raja berkata kepada Dastan, karena Tus sudah memiliki banyak istri, ia akan berencana menikahkan Putri Tamina dengan Dastan. Namun, tiba-tiba, jubah yang dipakai raja mengeluarkan asap dan membakarnya sampai meninggal. Karena kejadian itu, Dastan dituduh membunuh raja karena jubah yang ia berikan. Prajurit mulai menyerang Dastan. Dastan yang saat itu masih syok, untungnya ditolong oleh bawahannya, serta dibantu oleh Tamina. Mereka pun kabur. Di malam hari, terlihat kesedihan di wajah Tus atas meninggal ayahnya. Terlebih pelakunya adalah Dastan, adiknya sendiri. Di tempat lain, Dastan yang bersedih berpikir bahwa yang membunuh raja adalah Tus, karena ambisinya menjadi raja. Ditambah jubah tersebut pemberian Tus. Putri Tamina yang mendengar pura-pura simpati, lalu mencoba merebut belati dan membunuh Dastan, namun gagal. And your problems are solved. Dastan tanpa sengaja menekan pada belati. Membuat waktu kembali. Ia terlihat kebingungan. Saat Putri Tamina akan menyerang kembali, Dastan berkata, jangan lakukan itu lagi. Mendengar itu, Putri Tamina paham bahwa Dastan telah menekan belati itu. Putri Tamina menjelaskan bahwa belati itu bisa mengembalikan waktu. How much can it unwind? Dastan akhirnya sadar bahwa penyerangan Alamut bukan karena adanya suplai senjata, namun karena belati tersebut. Di lain tempat, terlihat Pangeran Tus yang kini sudah menjadi raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap Dastan. Pagi harinya, Dastan berniat pergi ke pemakaman ayahnya di kota Oprat. Namun hal itu dicegat oleh Putri Tamina, karena di situ akan ada ribuan pasukan. Namun Dastan akan tetap pergi ke sana. Menurutnya, pamannya Nizam akan mempercayainya. Putri Tamina yang tak ingin kehilangan belati itu dengan terpaksa pun ikut. Tak jauh di belakang terlihat Garpis dan pasukannya. Without the right sand, it's just another knife. Not even very sharp. Sepanjang perjalanan, Dastan dan Putri Tamina terus bersitegang, hingga sampailah mereka di lembah budak. Terlihat di sana banyak tengkorak manusia. Di sana, Putri Tamina pura-pura pingsan. Dastan yang melihat itu mencoba menolongnya. Putri Tamina lalu memukul kepala Dastan hingga pingsan. Dastan sudah dikelilingi oleh bandit-bandit gurun yang ingin menangkapnya. Bandit itu dipimpin oleh Ammar. Di dalam kelompok itu terdapat seorang pelempar pisau dari Ngabaka yang bernama Seso. Berpindah ke Putri Tamina, terlihat ia sedang dikejar kelompok bandit. Ternyata kelompok itu adalah bandit yang sama yang menangkap Dastan.
Dastan menukar dirinya dengan Putri Tamina, lalu mereka dibawa ke markas Pandit. Di markas Pandit, Putri Tamina mencoba menggoda Dastan. Namun Dastan yang tidak terpengaruh, Putri Tamina memperingati Dastan untuk belati tersebut jangan sampai jatuh kepada tangan orang yang salah. Lalu Dastan diajak oleh pimpinan Pandit untuk melihat pacuan baru berita. Terlihat di sana, Putri Tamina menjadi pelayan. Dastan meminta kepada Amar untuk melepaskannya. Amar pun berkata bahwa ia tahu Dastan adalah seorang pembunuh raja, dan ia akan menyerahkan Dastan lalu mendapatkan imbalan yang besar. Have I told you about the young bugger? Seso pun mengambil belati Dastan dan memberikannya kepada Amar. Tamina mencoba melepaskan burung unta untuk membuat kekacauan. Kesempatan itu digunakannya dan Dastan untuk kabur dan mengambil kembali belati tersebut. Akhirnya mereka berhasil kabur lalu pergi ke jenazah raja sudah tiba di kota Ofrat. Lalu Dastan mencoba memberi sinyal kepada pamannya Nizam untuk menemuinya. Saat bertemu pamannya, Dastan langsung bercerita bahwa semua ini merupakan rencananya Tus. Alasan Tus untuk menyerang Alamut karena mengincar belati yang memiliki kekuatan mengembalikan waktu. Mendengar itu, pamannya tidaklah langsung percaya, hingga Dastan mencoba memperlihatkan belati tersebut. Namun ternyata belati itu sudah ditukar dengan belati palsu oleh Tamina. Tamina. Dastan melihat tangan Nizam yang terluka lalu bertanya. Nizam berkata bahwa ia terluka saat mencoba menyelamatkan raja. Tak lama tempat itu sudah dikepung oleh pasukan sehingga Dastan mencoba melawan. Dan menghindari dari kejaran. Harpis yang berada di sana mencoba melawan Dastan. Terjadilah pertarungan antara mereka. Namun akhirnya dimenangkan oleh Dastan dan berhasil keluar dari sana. Di tempat lain, Pangeran Tus bertemu dengan Nizam. Nizam mencoba menghasut Tus bahwa Dastan mencoba membunuhnya, serta meminta Tus untuk langsung membunuh Dastan tanpa mengadilinya. Tetapi Pangeran Tus menolak, lebih memilih menangkap Dastan dan diadili, karena itu lebih terhormat. Berpindah pada Nizam, terlihat ia berada di markas Assassin. Assassin adalah kelompok pembunuh terlatih Persia yang dapat menggunakan sihir dan menjinakkan ular. Di sana, Nizam meminta untuk membunuh Dastan. Terungkap fakta bahwa jubah yang dipakai raja telah diracuni oleh assassin tersebut. Berpindah ke Dastan, ia berhasil menemukan Putri Tamina yang sedang terlelap. Terlihat pemimpin assassin sedang memainkan pasir. Tiba-tiba, badai pasir pun datang. Di tengah badai pasir, Dastan berkata bahwa Nizamlah yang membunuh raja, bukannya Tus. Lalu, ia meminta Tamina untuk menceritakan semuanya tanpa kebohongan. Putri Tamina pun bercerita bahwa dulu kala para dewa berencana memusnahkan manusia karena sudah terlalu banyak membuat kerusakan. Sampai akhirnya ada seorang gadis yang mau mengorbankan dirinya dan memohon ampun dari para dewa. Para dewa yang melihat ketulusannya tersentuh. Lalu para dewa memasukkan badai pasir tersebut ke dalam sebuah jam besar. Para dewa memberi gadis tersebut belati dan gadis itu pun menjadi penjaga belati pertama. Hanya belati itu yang mampu menembus jam pasir para dewa. Jika belati itu ditusukkan ke jam pasir, orang yang memegang belati itu dapat mengendalikan waktu sesuai keinginannya. Mendengar hal itu, Dastan teringat cerita saat pamannya menyelamatkan ayahnya. Dastan pun berpikir bahwa pamannya akan menggunakan belati itu untuk kembali ke masa lalu dan tidak menyelamatkan sang raja, hingga akhirnya dia yang akan menjadi raja. Singkatnya, badai pun berakhir. Putri Tamina berkata, jika jam pasir itu berhasil ditusuk dengan belati, maka belati itu akan rusak. Hal itu akan membuat dewa marah dan kembali memusnahkan manusia. Tamina berkata, ada satu cara menghindari hal itu, dengan menyimpan belati itu
di Goa Guardian. Dastan pun bersedia mengantar Putri Tamina. Saat sedang beristirahat di oasis, tiba-tiba mereka dijegat oleh Ammar dan pasukannya. Ammar begitu marah, gara-gara Dastan ia pun rugi besar. Ia berencana membawa Dastan ke Persia untuk mendapatkan imbalan yang besar. Pada malam harinya, ketika mereka sedang tertidur lelap, terlihat beberapa ular. Saat ular tersebut akan menyerang, untungnya Dastan tersadar lalu meminta belati itu kepada Seso. Dastan mengetahui posisi ular tersebut karena ia sudah menekan belati, dapat membunuh semua ular serta menyelamatkan Seso. Di pagi harinya, Dastan bercerita bahwa ular-ular semalam merupakan kiriman asasin. Tamina lalu meminta bantuan Ammar untuk mengantarnya ke Gua Guardian dengan imbalan emas yang banyak di sana. Di tempat lain, pasukan Garvis sudah sampai di oasis. Di sana ia melihat begitu banyak mayat. Berpindah ke Tamina dan yang lainnya, terlihat mereka sudah sampai dan hendak memasuki Gua Guardian. Tiba-tiba, Seso menunjukkan penduduk Guardian yang sudah tewas oleh asasin. Melihat itu, Tamina mencoba memasuki gua. Tiba-tiba, Garvis muncul menghalanginya. Dastan mencoba menjelaskan kepada Garvis bahwa pembunuh raja adalah rencana Nizam. Nizam sampai menyewa asasin untuk membunuhnya. Lalu Garvis berkata bahwa Pangeran Tus menginginkan Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili, tapi Nizam ingin Dastan langsung dibunuh. What, Gossip? Tiba-tiba, pisau berterbangan dari dalam karbut. Garvis pun terkena pisau lalu tumbang. Melihat hal itu, Tamina pun mencoba kabur membawa belati itu ke dalam goa. Sedangkan di luar, Seso dan Dastan mencoba melawan asasin tersebut. Kemudian, Dastan menemui Tamina di dalam goa. Bukannya langsung menyimpan belati tersebut, mereka malah berciuman. Tiba-tiba datanglah salah satu asasin mencoba mengambil belati tersebut namun gagal. Dastan bertarung dengan asasin itu. Sedangkan Putri Tamina yang tidak sadar, di atas tubuhnya ada seekor ular. Ular itu mengambil belati lalu pergi. Kembali ke Dastan, saat ia sedang melawan asasin, Garvis kembali bangkit lalu menusuk asasin tersebut. Garvis yang sekarat, sekarang percaya atas perkataan Dastan. Lalu tiba Tamina dan mengatakan bahwa belati tersebut sudah direbut. Berpindah ke Nizam dan pemimpin asasin, terlihat mereka mengambil belati yang ada di dalam perut ular. Kembali ke Dastan yang sedang mengubur Garvis saudaranya, ia berencana untuk pergi ke Alamut untuk merebut kembali belati. Mendengar itu, Seso yang berhutang nyawa ke Dastan memutuskan untuk ikut. Namun hal itu ditantang oleh Ammar sebagai bosnya. Namun Seso tetap bersikeras untuk ikut sehingga akhirnya mereka pun ikut serta membantu Dastan. Sampainya di Alamut, mereka membuat rencana untuk merebut kembali belati tersebut. Singkatnya, Seso berhasil masuk untuk mengambil belati. Tiba-tiba seorang asasin pelempar pisau pun muncul. Mereka saling melempar pisau. Seso berhasil menang, namun sayangnya dia pun terkena pisau. Sebelum hilang kesadaran, Seso berhasil melempar pisau kepada Putri Tamina. Nizam yang mengetahui belati itu hilang menyuruh pasukannya untuk menutup gerbang. Ammar mencoba mengalihkan perhatian pasukan. Soft hands. It's been found. Sedangkan Dastan menemui Pangeran Tus. Dastan mencoba menjelaskan bahwa yang meracuni raja adalah Nizam. Dastan mengeluarkan belati lalu menjelaskan kekuatan belati itu yang diincar Nizam kepada Tus. Dastan pun menusuk perutnya. Kemudian Nizam datang. Tus yang seorang bijaksana menekan belati itu dan waktu pun kembali. Ketika Dastan menusuk dirinya, Pangeran Tus menghentikannya. Lalu Nizam tiba. Saat Nizam sudah ketahuan, ia pun membunuh Pangeran Tus. Sedangkan Dastan ditangkap asasin. Dan belati itu berhasil direbut. Untungnya Tamina muncul mengalihkan perhatian asasin tersebut, sehingga Dastan berhasil mengalahkannya. Putri Tamina kaget ketika mengetahui asasin itu merupakan mantan penjaga kuil. Itulah alasan Nizam dapat menemukan jam pasir tersebut. Berpindah ke Nizam, terlihat ia menuju jam pasir. Di tempat lain, Putri Tamina dan Dastan berusaha masuk melewati jalan rahasia yang hanya diketahui oleh para pelindung. Tamina menyuruh Dastan untuk mengikuti langkahnya, karena di tempat itu penuh dengan jebakan. Namun sebuah batu jatuh yang memicu pasir di sana bergerak.
dan meruntuhkan bangunan di sekitarnya. Tamina berhasil sampai di seberang, namun Dastan terbawa runtuhan. Melompat. Akhirnya Dastan selamat dan sampai di jam pasir. Di sana tiba-tiba pemimpin assassin pun muncul lalu mereka bertarung. Dastan yang dibantu Putri Tamina berhasil mengalahkan assassin tersebut. Berpindah ke Nizam. Ia sudah berada di jam pasir. Lalu muncullah Dastan dan Putri Tamina. Dastan mencoba melawan, namun ia tersusuk dan hampir jatuh. Dastan memperingati Nizam akan bahayanya hal tersebut. Namun Nizam tak menghiraukannya. Tamina pun mencoba menghentikan Nizam. Namun Nizam mendorong Tamina jatuh. Lalu ditangkap oleh Dastan. Tamina berkata pada Dastan untuk melepaskannya dan menghentikan Nizam. Dengan terpaksa, Dastan melepaskan Tamina. Nizam menusuk jam pasir. Dastan mencoba merebut, lalu Dastan menekan belati yang membuat keluarlah badai pasir. Singkatnya, Dastan kembali ke awal penaklukan kota Alamut. Di sana ia berorasi di tengah pasukan bahwa penaklukan Alamut adalah rencana dari Nizam. Dastan dan Nizam pun berdebat. Dastan mencoba meyakinkan Pangeran Tus untuk mendengarkan kata hatinya. Pangeran Tus pun meminta memanggil mata-mata tersebut. Nizam yang marah mencoba menyerang Dastan. Namun Dastan berhasil mengalahkannya. Nizam mencoba membunuh Dastan, namun Tus lebih dahulu menusuknya. Bertemu dengan Putri Tamina, Pangeran Tus meminta maaf atas penyerangan oleh Persia. Tus berjanji akan mengganti semua kerugian. Ia menawarkan perjodohan dengan Dastan untuk mempererat hubungan. Pangeran Dastan memberikan belati sebagai mas kawin, dan akhirnya Putri Tamina pun menerima pinangan Dastan. Semua berakhir bahagia, dan belati pun kembali ke kota Alamut. Berakhir. Terima kasih yang sudah menonton, semoga semuanya terhibur. Jangan lupa tinggalkan kritik, saran, like, subscribe, dan nantikan alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.